terkait mungkin guna-guna itu loh Pak, yang masih banyak sekali Pak. Guna-guna itu karena ada namanya ilmu pelet, ada juga guna-guna untuk menundukkan seseorang supaya patuh, supaya tunduk. Itu ada berapa jenis, Jonas? Ada banyak Pak ya? Ya, tergantung ajian-ajiannya kan. Aji pengasian, ajian awet enoh muda, macam-macam. Nah, tapi kalau suatu jenis ilmu gaib yang berhubungan dengan ilmu menundukkan atau membuat orang itu gentar, yang namanya ilmu kawibawan. Nah, itu kelemahannya itu kalau ditatap matanya, Jonas. Ditatap matanya? Ya, tapi jangan melotot, tatap biasa aja, seindah mata saya. Oh. Ya, itu kan masih banyak ini terjadi Pak. Bahkan sampai ada satu peristiwa kalau di rumah itu sudah nggak tertarik mungkin dengan istrinya lagi, ya cuek, ya seperti nggak mengenal. Apakah bisa sampai seperti itu Pak? Itu namanya ilmu pelet, yaitu menguasai alam bawah sadar, ikatan roh, namanya ikatan jiwa. Nah, kalau itu kelemahannya harus dari pihak istrinya mengampuni, memaafkan. Iya. Dan kedua, doa pemutus ikatan batin. Doa memutus ikatan batin. Dengan kuasa darah itu demi nama Yesus. Gimana Jonas? Ada expirednya enggak Pak itu Pak? Ilmu-ilmu begitu Pak? Seperti susuk kan ada 1000 hari Pak? Kalau ilmu pelet itu rata-rata 1000 hari ya. Kecuali kalau ilmu lebih tinggi, namanya mantra jaran goyang, teko gendeng mulai ngengkleng, mulai jian. Nah itu bisa 15 tahun. Tetapi ajian itu jarang ada yang memiliki. Oh, termasuk level tinggi ya? Ya, kalau semar mesem itu pengasian itu hanya 40 hari sampai 100. Susu itu kalau yang di wajah itu juga maksimal itu hanya 1000 hari. Maksimal ya. Biasanya 40 hari aja harus dibangun lagi. Namanya dibangun lagi katanya. Ya, yoni. Nah, tapi kalau yang bahaya itu kalau susuk yang ditanam dalam kemaluan. Iya. Apa yang kena itu seperti terkena narkoba, habis sabu-sabu busa-busa. Pak, kalau yang mohon maaf Pak, kemaluan itu memang kan tidak mungkin Pak. Kita misalnya sebagai pendoa nih, kita mau mengeluarkan kan tidak mungkin Pak. Didoain aja tumpang tangan kepalanya atau bagian jantung terutama. Jantung ya, kepala dan jantung. Iya. Ya, tenang aja. Kalau guna-guna ini Pak, beda provinsi misalnya nih di Semarang nih kejadiannya, lalu pindah ke Kalimantan atau Papua, apakah itu masih bisa? Kalau udah terlanjur kena, itu kemana-mana tetap kena, kecuali ke luar negeri. Dan harus putus kontak. Harus putus apa? Kontak. Harus putus kontak. Kalau tidak putus kontak, nyambung lagi. Sahabat khotbah populer, hati-hati dengan kuasa gelap. Jangan sampai kita terkena, baik itu pelet atau guna-guna maupun susuk. Jangan lakukan itu. Saya percaya jodoh sudah Tuhan tentukan. Hanya saja maukah kita bersabar mendoakannya agar jodoh yang dari Tuhan itu tiba pada kita. Saya percaya itu pasti yang terbaik. Jadi nggak usah pakai guna-guna untuk membuat orang terpikat, lalu mau sama kita
tetapi bukan dengan kesadaran penuh. Termasuk juga susuk. Untuk apa? Gak usah pakai susuk gitu. Hidup aja dengan alami, dengan natural. Tuhan sudah siapkan, sudah bentuk, sudah buat seks dalam diri kita secara normal. Nikmati itu. Jadi dalam dunia percintaan, dalam dunia seks, gak usah pakai kuasa gelap. Karena bahaya. Iblis kalau dipakai jasanya nggak akan pernah bekerja secara gratis. Berapa lama Anda bisa menggunakan itu? Tapi setelah itu ada harga yang Anda harus bayar mahal. Karena setiap interaksi dengan kuasa gelap, dengan iblis, apapun itu bentuknya, mau itu guna-guna, mau itu susu, atau mungkin santet, pasti ada kutuk. Ada kutuk yang akan mengikat hidupmu, sehingga engkau akan mengalami banyak malapetaka, mengalami banyak masalah, yang itu datangnya bertubi-tubi. Mungkin di awal engkau tidak merasakannya, tapi nanti ada efek yang engkau akan alami. Kutuk ini mengerikan. Hidupmu akan hancur. Hidupmu akan berantakan. Gak ada orang yang pakai kuasa gelap, yang pakai sihir atau apapun itu bentuknya, ya, kekuatan yang berasal dari Tuhan, hidupnya tenang. Gak ada. Jadi artinya tidak bermanfaat begitu loh. Lebih baik kita andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, nikmati hidup ini sekali lagi secara natural. Syukuri hidupmu, syukuri apa yang ada padamu saat ini. Lebih baik engkau bekerja keras untuk membangun hidup yang baik, menjadi orang baik, supaya kamu disenangi oleh Allah dan sesama manusia. Selain kutuk, ya, bisa kutuk bangkrut, bisa kemiskinan yang turun-temurun, sakit penyakit, dan lain-lain yang bersifat mengerikan. Ada juga tumbal yang engkau harus korbankan. Jadi kalau kamu gunakan jasa kuasa gelap, ada tumbal yang harus Anda korbankan. Kadang bisa itu saudaramu, anakmu, atau istrimu, atau kerabatmu, siapapun. Itu bisa ditumbalkan sebagai bentuk pengabdianmu kepada setan, sebagai upah karena kamu sudah dibantunya untuk hal-hal tertentu, yaitu kuasa gelap tadi. Baik itu susu, pelet, santet, dan lain-lain. Iblis akan meminta tumbal. Pesugihan lagi. Stop. Heran saya, kenapa banyak sekali orang sulit untuk membuka hatinya mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Alam semesta ini, lihat,
Tuhan ciptakan untuk kita nikmati dan untuk kita usahakan. Artinya potensi melimpah itu besar selama kita ngerti mengolahnya. Kita bisa bekerja di sini, kita bisa buka usaha di sini. Ya. Potensi majunya itu besar. Hukum alam itu simple. Anda bekerja keras, Anda berusaha, pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mengapa harus pesugihan? Apakah Tuhan kurang panjang tangannya untuk menolongmu sehingga engkau menggunakan jasa kuasa gelap? Apakah terlalu lama Tuhan bekerja sehingga engkau nggak sabar tapi dampaknya nanti negatif? Jangan. Itu sama dengan kamu sedang menjerumuskan dirimu masuk ke dalam api. Jadi sekali lagi sahabat khotbah populer, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, please jauhi kuasa gelap dalam bentuk apapun, karena itu tidak berkenan kepada Allah. Allah benci apabila ciptaannya itu bersekutu dengan iblis. Kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi tiba-tiba kita bersekutu dengan iblis yang sudah Tuhan buang dari surga, merupakan produk gagal. Sudah diciptakan tapi tidak memuliakan Tuhan, bahkan ingin menjadi seperti Tuhan, punya kuasa, punya tahta, punya pengikut, nggak tahu diri. Jadi jangan sahabat bergantung kepada kuasa gelap atau iblis, maka sahabat akan menanggung akibatnya. Andalkan Tuhan saja, hidup dalam Tuhan saja. Saya sudah merasakan hidup dalam Tuhan itu indah, sekalipun ada tantangan, ada tentangan, ada masalah, tapi masalah itu bisa membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin lebih baik apabila diresponi secara positif. Tuhan Yesus memberkati.